Kabupaten Kendal ini memiliki banyak keunggulan yang mendukung sehingga hari ini menjadi epicentrum daripada pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang industri ya. Secara geografi, Kabupaten Kendal ini ada di tengah-tengah Pulau Jawa yang hari ini infrastrukturnya sudah sangat baik dan juga ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten terkait dengan percepatan investasi sehingga memang hari ini pertumbuhan investasi industri di Kabupaten Kendal ini sangat pesat yang harapannya ini baru awal mula dari majunya industri yang ada di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kendal. Kita ini sebenarnya kalau menjadi pengusaha kan selama kita diberikan insentif, kita diberikan kemudahan, sosialisasinya jelas, bagus, ini akan sangat mudah untuk investor bisa masuk ke suatu daerah gitu. Nah, dari awal memang ketika saya dilantik, saya bertemu dengan beberapa pengelola kawasan industri yang ada di Kendal untuk mencari apa yang menjadi permasalahan. Sehingga permasalahan-permasalahan sudah disampaikan, ya kita berupaya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang niatnya untuk bisa mempercepat pertumbuhan investasi. Nah, itu sudah kita lakukan di Kabupaten Kendal. Beberapa hal, contohnya yang pertama, tax insentif, tax holiday, tax allowance-nya itu ketika saya dilantik belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kita bantu support komunikasi ke pemerintah pusat sehingga hari ini sudah keluar. Terus seperti bendungan Kali Blorong untuk suplai air bakunya kawasan industri yang ada di Kendal juga kemarin baru selesai. Nah, hari ini lagi dibangun pipa distribusi untuk gas. Nah, ini semua adalah utility infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan investor agar mereka percaya bahwa oke, Kendal ini memang sudah sangat siap untuk menjadi the next epicentrum investasi di bidang industri. Total KPI yang ada di Kabupaten Kendal itu kan kawasan peruntukan industri kita 5.000 hektar. Mimpi saya 5.000 hektar ini bisa terbangun dengan maksimal, bisa mempekerjakan seluruh masyarakat Kendal dan bisa mendapatkan multiplier effect terhadap 3 pilar pembangunan yang lainnya, yaitu pariwisata, UMKM, dan juga generasi 4.0. Nah, di sini kita berupaya industri ini menjadi penopang utama perkembangan ekonomi karena kita melihat multiplier effect daripada pertumbuhan industri yang ada di Kendal ini tentu sangat baik sekali kalau kita lihat beberapa daerah di Indonesia yang hari ini sudah maju karena adanya kawasan industri. Nah, kita harus bisa melihat pengalaman dari daerah-daerah tersebut dan Kendal ini ke depan harus bisa lebih baik daripada kawasan industri yang hari ini sudah develop. Sehingga memang kita harus berkolaborasi bagaimana menata tata kota yang ada di Kendal ini sehingga ke depan dengan pertumbuhan maksimal di bidang industrinya ini juga multiplier efeknya terhadap masyarakatnya juga bisa maksimal. Ya, alhamdulillah tahun ini kita baru agendakan untuk membuat kawasan KIK ini sebagai satu zona khusus yang kita bedakan dari zona-zona yang ada di luar kawasan industri, sehingga otomatis nilai jual objek pajak yang ada di sana pun kita samakan dengan harga jual yang dikeluarkan oleh KIK. Ketika ini kita lakukan secara keseluruhan pun ini akan sangat berdampak pada penerimaan PBB atau pajak bumi bangunan yang ada di kawasan ekonomi khusus. Jadi tadi ketika ada gula di situ pasti semut-semutnya pada ikut berdatangan di situ. Keberadaan kawasan ekonomi khusus ini kalau kita lihat di belakangnya itu betapa banyak muncul restoran, kos-kosan. Nah, restoran ini masuk ke dalam pajak resto. Kos-kosan ini sampai hari ini mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu kita memungut pajak hotel. Sehingga ini keberadaan KIK ini meskipun kita bisa mengambil dari KIK sendiri, tetapi masyarakat di sekitarnya juga ikut menopang adanya pajak-pajak daerah yang bisa kita pungut. Kita tidak akan bisa membangun daya tarik investasi, membangun daya saing daerah bila perizinan ini tidak tertata. Jadi memang perizinan ini menjadi salah satu faktor penting dan kita tempuh melalui MPP, kemudian penyederhanaan prosedur, kemudahan berusaha, dan ini juga sudah ditunjang dengan sistem perizinan yang terbaru dengan online single submission. Para pelaku usaha ini berbagai insentif nanti bisa dinikmati
dan ini sudah proses di DPRD, nantinya terkait dengan pajak dan retribusi daerah nanti ada pengurangan. Kemudian insentif-insentif yang lain yang memungkinkan menjadi kewenangan daerah. Prioritas sesuai visi misi dari Bapak Bupati adalah industri, pariwisata, dan UMKM. Jadi bagaimana kami berkiprah dalam ranah ruang lingkup pencapaian visi Pak Bupati ini, kami juga harus tentunya berinovasi. Misalkan kita kerjasama dengan e-commerce, kemudian pembinaan pelatihan. Di sisi Dinas Perdagangan mereka ada bantuan alat. Kemudian di tempat kami terkait dengan perizinan mereka kita backup penuh dengan kemudahan. Kemudian kami juga masih berpikir satu lagi, bagaimana produk mereka ini bisa jalan. Nah tentunya kan kita harus membangun portofolio daripada UMKM ini. Kita kerjasamakan dengan kalau pembinaan di perdagangan misalkan terkait produk, pembinaan di tempat kami terkait dengan marketingnya. Kemudian kami juga tidak tinggal diam, kami mencoba celah-celah kemitraan, baik itu dengan pengusaha besar, mereka bisa masuk menjadi rantai pasok, ataupun dengan misalkan toko modern atau swalayan. Beberapa sudah bisa masuk, alhamdulillah produk UKM kita ini sudah masuk sekitar 80-an di Indomaret dan Alfamart. Jadi memang hobi saya kalau masuk ke kawasan industri yang ada di Kendal ini, KIK ini, memang saya ngobrol dengan karyawan-karyawan. Dan ini bukan kali pertama saya berkunjung, saya sering berkunjung, saya sering diskusi dengan orang yang berbeda, maupun dia dari Kendal maupun dari luar Kendal, ada yang dari luar Pulau Jawa bahkan. Ya memang prinsipnya saya ingin menengahkan antara pekerja dan perusahaan. Ya perusahaan tujuannya kan mereka mau bisa mendapatkan produktivitas yang maksimal. Nah, pekerja kan juga kita pastikan kesejahteraannya juga ada gitu. Nah, sekarang kan kita harus bisa balance gitu, memastikan bahwa kepuasan perusahaan terhadap kualitas pekerjanya itu juga terwujud, pekerjanya pun juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Sehingga ini harus balance gitu. Dan memang hari ini dari total kurang lebih sekitar 18.000 total karyawan yang ada di kawasan industri Kendal itu, hari ini 80-90%-nya itu adalah masyarakat asal dari Kendal. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Siapa? Mbak Riza. siapa? Mbak Risa. Iya. Aslinya dari mana? Dari Kendal Bapak, Kelurahan Pegulon. Pegulon. Iya. Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal berarti. Iya, betul. Jadi rumahnya nggak jauh dari sini. Enggak jauh Pak. Oh, lahirnya di Kendal. Iya, lainnya. Besarnya Kendal. Iya. Oh, udah berapa lama kerja di sini? Sejak bulan November Bapak. Bulan November. Berarti udah berapa bulan ya? Hampir setengah tahun. Hampir setengah tahun. Gimana, senang nggak kerja di sini? Alhamdulillah. Kenapa senangnya? Karena di sini merupakan perusahaan tekstil besar ya Pak, cabang dari Tianfa yang ada di Cina gitu. Dan kedepannya pabrik ini ranahnya untuk ekspor gitu Bapak. Nah, tapi senang kerja sini kenapa? Karena gajinya besar, atau misalkan temannya banyak, atau makannya enak, apa? Ya, karena lingkungan kerja terutama. Lingkungan kerja. Banyak temannya di sini? Banyak. Yang dari Kendal banyak nggak? Dari Kendal banyak, di sini orang Kendalnya sekitar 80% Pak. 80% orang Iya. Kendal semua? Iya. Teman-teman kamu banyak sini? Iya. Kita di Disperinaker melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi. Tentunya pelatihan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dunia industri, di mana pelatihan ini kita memiliki PLK, Balai Latihan Kerja, dan kita lakukan ini kolaborasi dengan LPK swasta yang ada di Kabupaten Kendal, kemudian dengan Balai Latihan Kerja Komunitas, dan kolaborasi juga dengan perusahaan baik yang ada di lingkungan KIK ataupun yang di luar KIK, di mana materi ini memang secara keseluruhan kita berikan dari materi mental fisik dan kedisiplinan. Ini kita kolaborasi dengan Koramil dari Kecamatan Gemuh TNI Angkatan Darat. Kemudian materi soft skill ini juga penting sekali kita berikan, dan materi produktivitas. Jadi ini yang mengisi adalah dari HRD perusahaan yang bersangkutan, dan kemudian materi teknis ini lebih ke teknis sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing, dilaksanakan di workshop masing-masing, di mana rata-rata pelatihan ini
berkisar 180 jam pelajaran hingga 430 jam pelajaran atau rata-rata 33 hari kerja. Kemudian materi lainnya yang tidak kalah penting adalah kita memberikan pelatihan peningkatan produktivitas. Ini kita lakukan baik kepada para pelaku IKM. Ini adalah untuk meningkatkan daya saing ataupun daya jual produknya, maupun peningkatan produktivitas untuk para pekerja yang ada di perusahaan. Harapannya adalah untuk meningkatkan produktivitas para pekerja itu sendiri maupun produktivitas dari perusahaan. Jadi kalau pemimpin itu kan sebenarnya kan melihat dari example ya, dari bagaimana mencerminkan dirinya dulu gitu. Jadi ya kita tunjukkan aja bahwa kita ya harus bekerja keras gitu. Kalau saya bisa menunjukkan diri saya bahwa kita harus bekerja keras, otomatis yang lain akan mengikuti. Tapi kalau kita hanya bicara semua harus bekerja, tapi kitanya sendiri nggak pernah bekerja, ini juga tidak akan menjadi hal yang baik gitu. Jadi pada prinsipnya kita harus satukan dulu visi kita, visi misi kita dalam membangun daerah dan melibatkan seluruh stakeholder dalam prosesnya, sehingga apabila ini bisa kita wujudkan secara mudah, ke depan kita bisa mengembangkan Kendal jauh lebih baik gitu. Jadi kalau saya melihat Kendal, ya mungkin ke depan Kendal ini ya menjadi gerbang utamanya untuk Jawa Tengah yang industrinya maju dan pariwisatanya juga bisa lebih maju.